202314500002. Saya Riza Maginda Rahmadina dengan nomor NPM 2023 1467 0006. Dan saya Farah Khairulisa dengan NPM 2023 1450 0061. Kami ingin menjelaskan materi 6 tentang struktur organisasi manajemen bisnis. Hai guys, di sini aku akan menjelaskan pengertian dari organisasi manajemen bisnis. Organisasi adalah sebuah kelompok yang berjumlah lebih dari 2 orang anggota. Keberadaan dan kegiatan mereka adalah mencapai tujuan yang jelas. Manajemen bisnis adalah kegiatan perencanaan, pengerjaan, dan pengawasan pada sebuah bisnis atau usaha. Membangun organisasi. Tahap membangun organisasi terdiri dari 1. Mempertimbangkan rencana dan tujuan perusahaan. 2. Menentukan jenis kegiatan yang diperlukan. 3. Mengklasifikasi dan mengelompokkan kegiatan-kegiatan tersebut. 4. Menugaskan pekerjaan dan mendelegasikan otoritas atau kewenangan. 5. Merancang hierarki organisasi yang saling terhubung. Dalam mengelola struktur organisasi, seorang manajer harus benar-benar mengetahui dan memahami serta mampu menjalankan konsep-konsep seperti wewenang atau authority, delegasi atau delegation, tanggung jawab atau responsibility, akuntabilitas atau accountability, rentang kendali atau span of control, serta sentralisasi dan desentralisasi atau centralization and decentralization. Wewenang atau authority adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain dalam pelaksanaan teknis agar tercapai tujuan tertentu. Ada 2 pandangan mengenai sumber wewenang, yaitu 1. Formal, bahwa wewenang dianugerahkan karena seseorang diberi atau dilimpahkan atau diwarisi hal tersebut. 2. Penerimaan, bahwa wewenang seseorang muncul hanya bila hal itu diterima oleh kelompok atau individu kepada siapa wewenang tersebut dijalankan. Jenis wewenang terbagi menjadi 3, yaitu 1. Wewenang lini atau line authority, terjadi bila terdapat hubungan wewenang langsung antara atasan atau bawahan. 2. Wewenang staff atau staff authority adalah wewenang yang dimiliki staf untuk melayani manajer lini dalam kapasitasnya untuk memberikan saran. 3. Wewenang fungsional atau functional authority, yaitu hak yang didelegasikan kepada seorang individu atau departemen untuk mengontrol aktivitas yang spesifik. Selanjutnya, delegasi atau delegation adalah pemberian tanggung jawab dan kewibawaan kepada orang lain. Prinsip delegasi terbagi menjadi 2, yaitu 1. Prinsip skalar adalah mengenai perkembangan rantai perintah yang menghasilkan pertambahan tingkat-tingkat pada struktur organisasi. 2. Prinsip kesatuan perintah, yaitu dalam melaksanakan pekerjaan, karyawan harus memperhatikan prinsip kesatuan perintah sehingga pelaksanaan kerja dapat dijalankan dengan baik. Tanggung jawab dan akuntabilitas. Cara melakukan delegasi yaitu A. Membuat perencanaan ke depan dan mencegah masalah. B. Menetapkan tujuan dan sasaran realistis. C. Menyetujui standar kerja. D. Menyelaraskan dengan tupoksi bawahan. E. Melatih dan mengembangkan staf bawahan. F. Melakukan kontrol dan koordinasi pekerjaan. G. Dengarkan keluhan bawahan. H. Beri solusi atas keluhan tersebut. I. Memberikan reward atas hasil yang dicapai. Selanjutnya, teknik pendelegasian. Manajer pada seluruh tingkatan dapat menyiapkan tugas-tugas yang dapat didelegasikan. Delegasi mencakup
kewenangan untuk persetujuan, rekomendasi, atau pelaksanaan. Adapun jenis pendelegasian, yaitu 1. Pendelegasian suruhan. Contohnya, kejar ini, kejar itu, kerjakan ini, kerjakan itu, dan beritahu saya ketika sudah selesai. Berprinsip pada metode, yaitu semua didikte secara rinci dan spesifik step by step cara melakukannya. 2. Pendelegasian pengurusan. Memberi kepercayaan penuh kepada anak buah, dan kepercayaan ini adalah bentuk tertinggi dan memotivasi manusia. Hambatan pendelegasian bisa berasal dari 1. Delegator, 2. Delegasi, 3. Situasi. Metode pendelegasian terdiri dari 1. Spesifikasi tanggung jawab secara jelas. 2. Berikan kekuasaan yang cukup dan perinci batas-batas kebijaksanaannya. 3. Perinci persyaratan pelaporan. Selanjutnya ada delegasi yang efektif. Delegasi yang efektif dapat dilakukan dengan cara berikut. 1. Memutuskan pekerjaan yang mana yang akan didelegasikan. 2. Keputusan siapa yang akan ditugaskan. 3. Dukungan sumber daya. 4. Tugas didelegasikan atau informasi. 5. Perlunya campur tangan atau meluruskan. 6. Melakukan feedback atau laporan. Menurut James F. Stoner, ada 3 persyarat yang harus dipenuhi agar proses pendelegasian dapat berjalan dengan efektif, yaitu terdiri dari 1. Kesediaan manajer memberikan kepada karyawan yang didelegasi. 2. Komunikasi terbuka antara karyawan dan manajer. 3. Kemampuan manajer untuk menganalisis faktor-faktor seperti saran-saran, organisasi, persyaratan tugas, dan kemampuan karyawan. Di dalam mengelola struktur organisasi, ada nama dari rentang kendali atau span of control. Prinsip rentang manajemen berkaitan dengan jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh manajer atau atasan, yang menunjukkan keluasan dan ruang lingkup fungsi pengawasan. Rentang manajemen dan koordinasi saling berhubungan erat. Semakin besar jumlah rentangan, semakin sulit untuk mengkoordinasikan kegiatan kepada bawahan, begitupun sebaliknya. Alasan utama penentuan jumlah rentangan yang tepat ialah 1. Penggunaan efisien dari manajer pelaksanaan kerja efektif dari bawahan mereka. Yang kedua, hubungan antara rentang manajemen di seluruh struktur organisasi. Ada beberapa tingkatan-tingkatan operasional dari rentang kendali atau span of control. Berikut akan saya jelaskan tingkatan-tingkatan operasional dari rentang kendali atau span of control. Rentangan manajemen dan tingkatan operasional ada 3 macam. 1. Rentangan datar. Rentangan datar ialah seorang manajer mengawasi langsung seorang bawahan. Kedua, rentang lebih tinggi. Rentang lebih tinggi ialah rentang manajemen lebih sempit dan struktur organisasi yang lebih tinggi. Dan 3, rentangan tinggi. Rentangan tinggi ialah rentang manajemen sangat sempit dan struktur organisasi sangat tinggi. Rentang kendali atau span of control, menurut Lockheed, terdapat faktor-faktor pengaruh untuk mendapatkan rentangan yang tepat sebagai berikut. 1. Kesamaan fungsi. 2. Kedekatan geografi. 3. Tingkat pengawasan langsung yang dibutuhkan. 4. Tingkat koordinasi pengawasan yang dibutuhkan. 5. Perencanaan yang dibutuhkan manajer. Dan yang terakhir 6. Bantuan operasional yang tersedia bagi pengawas. Selanjutnya adalah bentuk struktur organisasi. Yang pertama adalah organisasi baris. Dalam struktur ini, kekuasaan mengalir langsung dari direktur ke kepala bagian dan kemudian terus kepada karyawan di bawahnya yang dinamakan garis kekuasaan. Kelebihan dalam organisasi ini adalah adanya kesatuan pimpinan dan perintah, lebih cepat mengambil keputusan dan perintah, serta
menghemat biaya karena dilakukan oleh satu orang saja. Kekurangannya terdapat birokrasi, tidak adanya spesialisasi, dan kurangnya kerjasama antar bagian. Yang kedua adalah organisasi garis dan staf. Dalam struktur ini, kepala bagian pemasaran bertanggung jawab atas kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran. Dalam pelaksanaan tanggung jawabnya, ia dapat mendelegasikan kekuasaan kepada General Sales Manager dan terus ke bawah sampai ke staf penjualan. Kelebihan dari organisasi garis dan staf ini adalah pimpinan leluasa memberi saran terhadap tugas di luar bagiannya. Selanjutnya, staf membantu mengatasi persoalan. Staf dapat mendidik para petugas dan adanya kesatuan dalam pimpinan. Adapun kekurangannya adalah terkadang staf tidak memberi saran tetapi perintah, sehingga terjadi pertengkaran, dan staf ikut disalahkan ketika saran tersebut tidak berhasil. Selanjutnya adalah organisasi fungsional. Dalam struktur ini, masing-masing manajer adalah spesialis dalam bidangnya, dan masing-masing bawahan memiliki beberapa pimpinan. Kelebihan dalam organisasi fungsional ini adalah 1. Masing-masing fungsi dipegang ahli pada bidangnya. Yang kedua, adanya sinkronisasi antara tugas dan keahliannya. Dan tugas manajer menjadi lebih ringan. Kekurangan dari organisasi fungsional ini adalah tidak adanya kesatuan dalam pimpinan dan perintah. Tidak ada garis langsung dengan atasan, masalah yang timbul tidak bisa cepat diatasi, dan jika kurang koordinasi akan menimbulkan konflik antar manajer. Organisasi komite. Dalam struktur ini, komite atau organisasi yang dibentuk atas dasar kepanitiaan sering dilakukan untuk mengumpulkan pendapat tentang berbagai kegiatan dalam perusahaan. Kelebihan dalam organisasi komite ini adalah 1. Forum bertukar pikiran. Yang kedua, keputusan ditentukan secara bersama-sama. Yang ketiga, koordinasi terjalin dengan lebih baik dan meningkatkan pengawasan. Kekurangan dalam organisasi komite ini adalah sulit mempersiapkan pertemuan karena kesibukan masing-masing. Yang kedua, keharusan untuk kompromi. Yang ketiga, terjadi simpang siur dan tidak punya kekuasaan untuk mendukung saran atas yang diberikan. Adapun organisasi matriks. Organisasi matriks disebut juga organisasi manajemen proyek, yaitu struktur organisasi di mana para spesialis dari bagian-bagian yang berbeda disatukan untuk mengerjakan proyek khusus. Kelebihannya, manajemen yang luas, metode yang digunakan fokus kepada persoalan teknis, dan memberikan alat inovasi tanpa mengganggu struktur yang ada. Kekurangan, melanggar prinsip kesatuan perintah, manajer dapat kesulitan untuk mengembangkan tim terpadu, berpotensi muncul konflik antar manajer. Sekian materi dari kelompok 10, semoga materi yang kami jelaskan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe and like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.